Ini yang dinamakan tadi yang diterapkan bahan dari pasir pasir yang mengandung besi, ya dah, mengandung besi. Nah, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kita ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowa Haji Channel. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan pusaka zaman dulu. Ya, zaman dulu waktu kalau ada orang pesan kepada sang empu. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan atau menyimpang dari buku-buku yang dikatalog sehingga menjadikan salah persepsi. Saya mohon maaf. Karena apa? Sesuai dengan keyakinan saya waktu saya belajar pusaka dulu, ya toh, itu memang saya dulu punya primbon yang kuno sekali, tulisan bahasa Jawa. Itu setelah kita pelajari, memang dari bahan-bahan dan cara membuat pusaka, ya toh, sampo mau bikin pusaka itu memang sangat beda sekali. Gitu zaman sekarang. Bukan zaman sekarang untuk penerus budaya bikin pusaka itu jelek, bukan loh, ya toh. Kalau tidak ada itu tidak ada generasi penerus, terus siapa yang akan meneruskan budaya? Itu ya. Cuman kita itu menceritakan zaman dulu, gitu ya. Ya, saya terangkan. Nah, sekarang sang empu, sampo itu tadi ada tamu, contoh ya, pesan pusaka pada sampo kata Empu Supo gitu ya. Nah itu, sampo saya mau bikin pusaka dengan pasaran saya. Pasaran saya katakan pasaran 13 gitu ya, minggu kliwon, minggu 5 kliwon 8 ya, tadi 13 itu. Akhirnya Empu mikir, setelah mikir itu ditanya-tanya, ini contoh loh ya ini gitu. Terus saya pesan sesuai dengan kelahiran saya satu, supaya untuk wibawa dan untuk keselamatan, untuk menjadi hal-hal yang kita inginkan, ya toh, seperti contoh ada orang gangguan jahat, ada apa, itu bisa menangkal. Kedua, supaya saya berwibawa ya, berwibawa dan kemurahan kelancaran rezeki. Ya semua itu karena dari Allah, ya toh. Cuman intinya itu begitu. Juga untuk kedamaian keluarga, contoh itu begitu ya. Itu. Dengan ukuran yang 39 yang kokoh. Karena apa kami minta yang kokoh? Berarti sesuai dengan pendiriannya si sang pemesan. Itu wataknya itu seperti itu, ya kan? Itu. Akhirnya Empu memikir, ya, setelah orangnya itu pulang, dia meditasi malam sesuai dengan kepercayaan Empu. Karena Empu dulu itu sakti bener, itu sakti bener, itu sakti. Sebelum dia itu membuat pusaka, ritual atau meditasi, bahan apa yang cocok pada si pemesan. Itu. Akhirnya Empu mempunyai punya gagasan untuk mencari bahan pusaka yang sesuai permintaan si pemesan. Akhirnya Empu mencari bahan yang dinamakan dari unsur batu atau unsur pasir yang mengandung besi itu. Terus dengan meteor, ya. Akhirnya Empu, ya toh, itu yang sudah mencari bahan, dapat bahan yang dari pasir sesuai apa permintaannya, pesan yang harus kokoh. Apa kok dari pasir? Pasir itu karena mengandung besi, ya toh, mengandung besi. Lah itu.
Nah, besi itu tujuannya untuk sebagai dasar aten-aten, misalnya kalau sekarang itu naten ya, misalnya aten-aten yang kembalinya ada unsur baja yang kuat, yang kokoh itu. Nah, dulu itu memang udah tidak mengenal istilah baja ya, katakan seperti itu. Nah, Empu sudah mempunyai prediksi, sudah mikir, Pak, kita harus bagaimana. Nah itu. Nah, bahan pertama dari pasir tadi yang mengandung besi itu tadi, langsung dia itu mencari diambil sesuai dengan seukuran ini. Contoh itu seandainya itu pusakanya yang nanti akan saya tunjukkan nanti sebagai contoh aja. Akhirnya diambil dari besi, dipijer sampai merah, terus diambil. Katakan besi pasir besi itu tadi 100 kilo gitu ya, diambil seperlunya, nggak sampai banyak, jadinya berapa ya tuh. Lah itu untuk buat dasar dulu, terus akhirnya itu disatukan, dimasak lagi, masih dikempleng lagi, masih dipijer lagi, dikempleng lagi, tujuan untuk bikin kodokan, misalnya gitu ya, bikin kodokannya pusaka gitu. Nah, Empu nyari bahan kedua lagi. Yang kedua apa? Yaitu batu meteor. Nah, batu meteor itu karena ada unsur mengandung satu nikel ya itu dan bahan besi itu. Karena apa kok bisa? Iya, karena apa? Gak mudah aja. Meteor itu kasih magnet pun lengket itu. Akhirnya sudah bahan kedua ya ketemu nanti itulah. Sang Empu mencari meteor, baru nanti meteor itu karena Empu dulu pengalaman ya, karena sangat pengalaman sekali. Atau itu dipijer, atau dia ambil meteornya, atau disatukan, disatukan dengan kodokan tadi, dasar tadi, atau gimana. Ini saya contoh seperti itu ya. Nah, udah selesai, terus yang dibikin tadi kodokan sudah jadi ya. Nah itu dituakan. Setelah dituakan berulang-ulang kali dipijer ya, jadinya kan tuh ya. Makanya kalau pusaka itu contoh ya, kalau sudah kelihatan itu nanti keluar selorohnya itu, sehingga disadikan satu ya tadi dipijer ya, dipijer, ditumpuk dengan kodak itu dilipat, misalnya dilipat seperti ya, dilipat itu. Tinggal aja, ada kadang-kadang ada istilah itu yang mengandung namanya itu nikel ya, nikel, tapi bukan nikel loh, karena nikel itu ada dua, dari hasil unsur meteor dan dari unsur dalam perut bumi itu. Loh kok bisa? Nah, kalau dulu meteor sekarang sampai tidak ada, karena apa? Dulu itu memang Empu itu mikirnya simpel aja lah dari meteor itu, karena dari sisi meliknya itu, karena meteor itu mengandung dari kekuatan gaibnya secara kepayaan, itu batu yang mengandung dari esoteris itu, karena alam juga itu, walaupun pasir juga alam juga. Nah itu. Nah, untuk zaman sekarang yang dinamakan nikel ya, nikel kan banyak, sampai sekarang banyak yang bikin hasil untuk untuk krom knalpot, untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari itu ya, juga untuk bahan pamor pusaka yang untuk budaya sekarang, generasi penerus ini begitu. Nah, kita kembali lagi pada akhirnya Empu tadi dengan kekuatan dia, dengan teknisnya dia, akhirnya dia mewujudkan dari pusaka itu, pesanan itu sesuai pemintanya. Dan Empu pun tidak sembarangan untuk selalu membuat, terus begitu pasir besi terus diambil besinya, dipijernya itu sudah berapa derajat kita nggak tahu ya. Nah itu akhirnya diambil itu ada ukuran sesuai dengan
ukuran yang 39 cm itu. Nah, contoh, kenapa pusaka walaupun Nisa itu zaman Majapahit tipis tapi kokoh, tapi kok ringan? Nah itu, di samping itu masih sudah diambil dari unsur batunya, diambil besinya itu, kempleng lagi sampai kadar airnya itu hilang, sampai berwarna abu-abu, ya lah. Makanya keris Majapahit itu seloroknya mesti abu-abu mesti, gitu. Itu kalau diambil dari aten-atennya besi yang dari pasir tadi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahan-bahan bukan hanya itu aja, banyak itu ya. Nanti kita jelaskan nanti. Contoh itu seperti Malelo Gentoko, besi Karangkijang, besi Tombok, besi Kenur, besi Kamboja, ya, besi Walulin. Nah itu apa aja, itu aja Kamboja jalanan ada wedok. Kalau saya membaca di keyakinan saya di buku dulu Primbon dulu loh ya, itu. Jadi bukan karena dari unsur besi, baja, meteor, bukan itu. Bukan itu tadi. Jadi ada dulu, dan berapa pusaka ini macam-macam. Itu ya. Berapa pusaka macam-macam. Lah, empu mencari itu enggak sembarangan, karena mencari kekuatan bahan pusaka itu kadang-kadang ada di dalam batu besar. Batu besar itu namanya biji batu, namanya artinya besi, artinya batu. Batu padahal tidak ada, dikasih mani tidak bisa nengkel, tapi di dalamnya itu namanya besi Malelo Gentoko, namanya itu. Makanya kalau dilempet, dikelek, kasih magnet, dia lengket lah. Batunya itu ngertip seperti Maser Malelo persis itu, dengan warnanya itu keabuan, keabu dan warna seperti warna besi, berat sekali. Itu pun ada pamornya, seperti naga, kolo jengking, kalau sekarang colo nah, pusaka itu kolo cokro ya, begitu. Ini bener ini. Nah itu. Dan pusaka kadang-kadang kan ada bahan-bahan pusaka yang baunya itu dibuka itu harum ya. Nah itu kemarin dari pembalaan namanya besi Kamboja. Ada itu, enggak ada kesan. Juga ada lagi yang namanya Polosani. Diambil dari bisa dari dalam laut itu. Kadang pusakanya ya itu saya tahu sendiri, keluar air dingin, ngerambut, wulung, tapi besi tunggal biasa. Jadi maaf ya, jadi bukan empu itu membuat pusaka itu tidak harus ya dilipat, tidak apa. Itu ada sebagian pusaka ya tahu itu ya, khususnya itu ada pusaka yang besi tunggal ya. Nah itu tidak harus semua dilipat, karena sang empu, maaf, karena sang empu itu mempunyai kekuatan tinggi. Contoh seperti punya Aji Pengeluluan, itu sudah terkenal. Kalau Aji Pengeluluan itu untuk menghancurkan besi ya, untuk mengelelehkan besi, hancur, cair, seperti di pijer. Bisa dicairkan sekali, walaupun besi bisa dicairkan, bener ini. Mungkin daerah Blitar itu dulu ada orang tua seperti itu untuk susuk itu, sudah mulai karena mempunyai ilmunya empu, katakan seperti itu, namanya Aji Pengeluluan. Itu kalau usah jauh-jauh sudah pusaka dipijet ya toh, setelah dibakar, dipijet, dibakar, pijet, kempleng ya toh, sama tangan ini, sama jari ya toh, itu ada. Tidak menentukan percaya tidak percaya, ada. Saya sendiri pernah membuktikan kalau pusaka itu bisa keluar air, itu membuktikan itu. Sekarang kembali lagi kepada yang pusaka yang mau dibikin nih tadi ya. Akhirnya pusaka terjadilah, bisa dibentuk dengan kekuatan dia, dengan bisa dilipat, di apa. Nah itu pun setelah lipatan 1, 2 itu pun dengan diisi dengan kekuatan doa-doanya sampu.
Itu pun nggak empu bikin terus meneng tok dilipat, itu enggak. Tapi doa-doa, kadang-kadang doa itu macam-macam ya, sesuai dengan orang dia. Kadang pusaka pun yang diisi dengan kekuatan, bisa jin ditaruh situ tapi jin yang bagus. Itu ada seperti gitu. Percaya atau tidak percaya kalau mengenai itu ya. Itu. Ya. Setelah sampun membuat itu sudah selesai. Setelah sudah selesai ya toh, itu yang sudah bermacam-macam cara teknis tadi itu. Nah, selesai pusaka itu ya, itu masih dikatakan masih di ritual. Masih di ritual diisi dengan si kekuatan empu. Itu. Katakan seperti itu, sesuai dengan permintaannya. Karena ingin supaya tadi wibawa seperti apa. Karena empu kan juga mempunyai katakan tuh. Kalau sekarang itu di asma. Contoh sekarang, contoh untuk teman-teman pemirsa. Sekarang orang punya ilmu anti tembak, katakan, atau anti silat. Sekarang rambut saya tidak apa-apa. Tapi satu teman saya pegang, dipotong rambutnya sampai 1 sampai 2 enggak apa-apa. Berarti kan mereka kekuatan disalurkan kan begitu toh. Contoh kan sampai sekarang itu mediator yang cari-cari bisa itu anti silet atau apa itu. Contoh seperti ini contoh. Nah, setelah balik lagi ya, setelah pusaka selesai ya toh. Nah, sudah. Dengan hasilnya dengan bahan tadi dari pasir yang mengandung besi atau batu yang mengandung besi sama nikel ya toh, atau sama meteor. Nah itu nanti saya buka contohnya. Nah, itu ya. Nah, untuk garis besarnya bahwa istilah itu bahwa pusaka itu terbuat dari bahan batu, bola-bolanya seperti itu ya. Demikian juga halnya seperti pengrajin sekarang ya, yang bikin pusaka itu bahannya sangat berbeda sama dulu. Kalau sekarang terus terang aja, bukan berarti jelek loh ya, ini bukan berarti jelek. Bahannya jelas satu ya toh, dari bahan rel kereta api. Itu kan juga lama rel kereta api itu bisa untuk apinya besi atau bisa untuk pusaka yang biasanya keleng-keleng gitu ya. Itu yang keleng itu juga ada yang dari bempernya mobil. Bemper mobil yang kuno itu ya pamor sama aja. Pamornya bukan meteor ya dah. Itu pamor sama aja yang kuno. Seperti gerdin kuno itu juga pamor. Gerdin yang paling kuno loh. Tapi kan berat itu. Itu berat. Nah, juga ada dari bahan-bahan temuan ya seperti alat-alat dulu. Alat dulu itu besinya itu kan kuno. Itu kalau dibikin pusaka dicampur dengan alat jadinya pamor, seperti nyerat namanya itu besi jarot itu seperti. Itu kalau linggis kuno itu yang kuno itu ya, yang dapat teman-teman itu kalau dibikin itu nyerat. Itu. Juga ada besi yang diambil dari bahan pusaka yang lama tapi yang biasa-biasa ya lah, itu yang biasa-biasa. Nah itu kalau dibikin bagus sekali itu. Mengenai pusaka-pusaka yang lama dan yang baru akan saya bisa seperti contoh sekarang ya, dari bahan gerdin atau bahan rel ya atau dari bahan pusaka yang lama itu ya. Mari kita bersama-sama melihat itu. Ya, ini pusaka Tangguh Majapahit ya. Majapahit nama dapur Joko Luloh. Lah ini kebetulan baru suci
baru diwarangi nih, baru diwarangi ya, cucilah ini ya. Nah ini meteornya sangat cemerlang sekali nih ya. Nah nih, nah ini apa teman-teman, juga pemirsa, ini Tangguh Mojopahit tuah bener ini, juga garap yang paling bagus, garapnya empu. Ini garapnya empu ya, jadi bukan yang garap, bukan celantriknya empu, tapi garap empu itu lah. Ini ya, ini lah, ini ya, ini yang dinamakan tadi, yang diterapkan bahan dari pasir yang mengandung besi ya dah, mengandung besi. Nah, besi dipijer berulang-ulang, jadinya apa? Jadinya jadi baja, jadi kuat sekali ini. Nah ini, nah ini dasarnya, dasar. Ini ada 3 sap. Nah ini ya. Nah ini kan keabuan ini. Ini keabuan, ini yang dinamakan dasar ini loh. Ini kokoh sekali, kalau Mojopahit betul tipis tapi kokoh, kuat. Ya kuat. Yang dinamakan itu namanya aten-atennya pusaka ya, aten-aten istilah itu nempelnya pamor, istilahnya seperti itu ya, yang sudah dilipat berkali-kali, dipijer berkali-kali ya. Ini kan keabuan ini, seperti baja ini. Nah ini terus di samping itu ini ada dinamakan itu seperti pasir Malilo, namanya batu juga, bahkan batu ya. Ada ini lebih tipis daripada penutupnya ini, apa itu namanya, aten-atennya ini. Nah di dalam ini ada lagi dalamnya ini, di atas aten-aten ini namanya meteor. Meteor ini sangat pilihan sekali. Meteor ini sangat pilihan. Nah ini yang ketip-ketip ini, yang ini sangat pilihan. Nah ini meteor. Nah ini bahan-bahan yang sudah nempel di pusaka yang pemesan tadi, sesuai dengan permintaannya si pesan. Kebetulan ini contoh hanya contoh aja, bukan contoh lalu 13 sih, sebagai contoh, dari contoh aja ini. Nah di sini gojo ya lah. Nah ini ada yang hitam ini kan kelau ini ya, kelau. Dari sini ada meteor sabuk. Ini sangat bagus sekali nih pusaka ini. Jadi matang sekali, matang, pulen, padat ya dah. Ini meteor, namanya itu kendit. Yang dinamakan ini artinya Joko Lolo ini dimana Songgo Buwono. Jadi sifatnya lelaku, kewibawanya sangat tinggi. Jadi siapa yang memegang pusaka seperti ini, wibawanya sangat tinggi sekali, diwujudi orang banyak. Namanya lintang yo, kemerlap di angkasa itu kan istilah itu, di langit itu kan istilah itu kemerlap, menyinari, kan begitu ya. Nah ini terus di samping ini 3 sap, ada lagi meteor lagi tumpuk ya, ini tumpuk. Lah ini, lah meteor ini nggak bisa kalau sekarang dibikin campur besi ambiar, nempel nggak nempel, sulit, terkecuali dari bahan lama yang mengandung meteor. Lah itu bisa dibikin lagi, dibikin ulang, istilah itu dikasih aten-aten besi atau bisa untuk pamor. Namanya pusakanya itu pusaka lama untuk pamor ya, diulang. Lah itu bisa bagus, tapi ya berat. Nah ini pijetan, gelombangnya ini pijetan jarinya empu. Jadi dulu itu, saya katakan empu itu sakti, karena empu itu, ilmunya empu itu jelas aji pengeluluan, aji pengeleburan besi itu ada, itu memang. Mau besi aja, istilah itu dilihat aja jadi air kok, jadi lulu kok istilahnya. Apalagi hanya dipijet aja. Ini percaya atau tidak percaya, yang namakan empu gitu ya. Itu yang dinamakan empu yang asli. Jadi bukan empu itu itu bukan. Kalau dulu itu ilmunya sangat tinggi sekali. Ini
Nah ini contoh ini seperti ini. Nah ini ya, ini meteor-meteornya nih. Ini ada artinya, filosofinya ada, dari kekuatan-kekuatannya ada. Nah ini mengandung unsur-unsur esoteris sesuai dengan pemesan si orang yang membutuhkan zaman dulu itu seperti itu. Ya, ini pamor itu mengenai contoh huruf Sangsakerta. Nah, tinggal kita mengartikan. Karena kalau pusaka lama itu apa hubungannya itu di batin, bisa itu di kekuatan batin. Nah itu ya ini. Tuh. Ya sekarang saya terangkan ini pusaka STW ya, STW. Lah pusaka STW ini ya toh, yang dibuat ulang ya toh, bagus sekali ini. Bagus sekali, pamornya sangat ngerawit, sangat bagus, tatanya bagus, cuman lah atennya dari besi lama. Besi lama itu seperti tombak ya, tombak yang lama, tombak yang hitam yang lama yang mengandung unsur besi atau baja ya ini. Nah ini hasilnya. Nah, terus disatukan dengan istilah itu pamor, namanya itu pamor nekel. Ini nekel. Nah, ini. Nah, nekelnya itu bukan nekel sekarang ini yang untuk knalpot, bukan. Ini nekel yang diambil dari bahan pusaka lama. Ini ya. Ini panguripannya. Ini namanya itu panguripan. Maksudnya ini panguripan. Nah, ini ada arti-artinya sendiri ya. Nah, ini selorok ini kan setengah abuan ini. Kalau besi lama kalau dibandingin ini jadinya bagus, itu keluar seloroknya ini. Ya, itu contoh yang istilah itu yang STW. Nah, walaupun baru, tapi ya mahal kalau yang bagus. Jadi bukan pusaka baru nih berarti murah, bukan, tergantung dari garapan, tergantung dari bagaimana bahannya begitu. Kalau sekarang kan sulit cari bahan-bahan, kalau tidak bahan yang lama ya diulang kembali, tapi tangguh yang tidak bisa disamakan pada yang lama dengan yang baru. Ini sudah cukup bagus, ini garap sekali. Jadi untuk yang garap ini saudara-saudara sangat bagus sekali, ini bagus sekali ya. Dan ini contoh lagi yang kedua, ini pusaka bahan dari rel sepur ya, rel sepur, tapi bikinan sudah lama ini. Rel sepur ini bikinan kalau sudah ada 25 tahun ada ini. Nah, dinamakan ini dengan campuran pamor, itu namanya pamor dari bahan temu-temuan, pamor dari temu-temuan ini. Jadi hasilnya tangguhnya kan saya tangguh Madura ya, misalnya gitu lah. Ini namanya pamor tunduk musuh. Ini contoh seperti ini. Nah, contoh memang ya agak berat, kalau diangkat agak berat karena kandungan airnya itu masih ada begitu ya. Ini dari sepur. Ini termasuk sudah enteng sekali karena apa? Kemplengannya itu, tempahannya itu sangat banyak itu. Jadi bener-bener dibikin bagus ini, sehingga tempahannya itu agak banyak sehingga agak ringan ini ya. Ini nah tinggal satu, kita terangkan satu ya, saya terangkan ini tinggal satu. Ini bahan dari besi gerdin ya, dari besi gerdin. Nah ini bahan dari besi gerdin. Ini saya barusan nyetak misalnya itu. Nah ini garapan walaupun sehalus bagaimana masih kurang, mentah jakatnya masih kelihatannya dari tangguhnya apanya ini. Nah ini, nah jelas walaupun ada masih kelihatan kurang sempurna ini. Tapi termasuk sudah bagus ini, looknya contohnya sudah bagus. Cuma ada ciri-ciri khas yang lain yang kurang enak dilihat itu ya. Ini belum dicuci ini namanya dari besi gerdin ini tuh ya. Ya, keterangan saya tadi mengenai contoh-contoh yang saya terangkan dari bahan-bahan dan dari bahan yang lama atau yang baru ya. Tidak menutup kemungkinan ya
Ada, itu nanti empu itu nggak bikin itu aja, karena banyak yang saya itu dari bahan-bahan yang tadi saya jelaskan ya itu nanti yang akan datang. Karena walaupun bagaimana zaman dulu empu itu yang dibutuhkan itu pesan pusaka itu dari kekuatannya esoterisnya. Ini mengandung esoteris, tadi kan menerangkan masalah bahan ya. Sekarang saya akhiri cukup sekian. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau yang dianggap menyinggung perasaan, menyimpang dari buku katalog yang sudah diterbitkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini menurut keyakinan saya dan yang saya utarakan sesuai yang saya pelajari dari buku kuno ya, itu ya, yang buku kuno yang tulisan Jawa begitu. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai berjumpa lagi.